Hello Potatoes. Hari ini aku akan bahas tentang hal yang baru aja di-update kemarin ya, di websitenya Portal Pokemon Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kemarin aku udah sempat bahas sedikit di Instagramku, di Instagram Story. Tapi hari ini kita coba agak lebih in-depth ya. Aku agak lebih dalam, kita lihat tentang hal baru yang di-post di website Portal Pokemon Indonesia. Oke, jadi teman-teman yang kemarin nggak nonton waktu aku casting di Pokemon Arena Championship, mungkin nggak tahu kalau ada website resmi Pokemon Indonesia, yaitu id.portal-pokemon.com. Ya, aku tulis di sini juga ya. Ini adalah website resmi untuk Pokemon Indonesia. Jadi nggak cuma untuk kartu ya, tapi segala hal berkaitan dengan Pokemon yang resmi di Indonesia. Termasuk TCG, berarti semua berita-berita, set baru keluar, daftar kartu, semua juga akan masuk di website portal ini. Makanya aku sangat sering kasih tahu ke teman-teman, sangat sering nyaranin ke teman-teman karena ini website resmi, jadi semua informasi yang kalian dapatin di sini tuh ya informasi yang sudah legal dan bukan hoax-hoax ya. Bukan cuma kayak orang nebak-nebak atau kayak biasaan kadang aku suka spekulasi gitu-gitu. Itu enggak. Pokoknya kalau udah di-post di sini artinya udah resmi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk aja. Jadi di berita yang paling baru tentang trading card game ya. Ini ada pengumuman pengubahan peraturan game kartu Pokemon tanggal 10 November 2020. Kita akan lihat dari yang pertama, jadi ada perubahan peraturan ya. Terhitung mulai tanggal 21 November 2020, terdapat perubahan pada sebagian peraturan dalam game kartu Pokemon. Yang pertama mengenai perubahan peraturan, pada giliran pertama pemain menjadi tidak dapat memainkan kartu supporter. Ya, jadi di versi Inggris dan Jepang memang sudah duluan menerapkan aturan ini. Tapi mereka juga dapat aturan ini waktu pedang dan perisai V itu baru mau keluar. Nah sama nih, jadi kita nanti mulai tanggal 21 November, begitu pedang dan perisai rilis versi Indonesia, baru kita mengadopsi aturan yang ini. Memang jadinya sampai kemarin ya, sampai eranya tag team, kita masih boleh pakai supporter tuh di giliran pertamanya kita. Tapi setelah masuk nanti era pedang dan perisai tanggal 21, pemain yang dapat giliran pertama udah nggak boleh memainkan kartu supporter lagi di giliran pertamanya tersebut. Bang, kalau yang jalan kedua boleh nggak? Boleh. Yang jalan kedua tetap boleh. Jadi memang perubahan peraturan ini tujuannya untuk bikin gamenya lebih balance ya, karena ada beberapa kartu supporter yang kalau dimainkan di giliran pertama itu sangat-sangat berat, sangat-sangat menyakitkan ya, dan game changing banget. Kita akan coba lihat beberapa mungkin di sini. Menurutku salah satunya itu tukang las. Ya, kalian tahu seberapa jagonya tukang las? Tukang las ini kalau misalnya dipakai di giliran pertamanya pemain pertama, dia akan melaju dengan sangat kencang ya. Deck api akan melaju dengan sangat-sangat kencang. Makanya menurutku ini adalah salah satu aturan yang dibentuk untuk tukang las dan juga untuk supporter yang akan keluar nanti di era pedang dan perisai, yaitu Marnie. Ya, Marnie ini salah satu wujud hand disruption ya menurutku yang salah satu yang paling jago karena kalau Judge itu kan nge-shuffle semua kartu tangan balik ke deck, sedangkan Marnie ini langsung masukin kartu tangannya lawan tuh ke bawah loh, bukan di shuffle decknya. Intinya jadi kartu tangan apa yang udah lawan siapin itu semua langsung ke bottom deck, dan lawan cuma ngedraw 4 kartu baru. Mungkin karena itulah makanya Pokemon mengadakan perubahan peraturan ini supaya gamenya tetap lebih seru ya. Jadinya yang dapat giliran pertama tuh nggak terlalu advantage banget gitu. Tapi dengan adanya perubahan peraturan ini akan banyak kartu lama yang terdampak juga ya. Yang aku benar-benar sadar itu ada 2. Yang pertama, waifunya banyak orang juga di era Sun and Moon, yaitu Lily. Ya, sorry to say, kayaknya Lily akan hilang ya. Lily akan hilang dari meta. Karena Lily ini kita tahu dia akan lebih kuat kalau dimainkan di giliran pertama. Jadi kalau di play di giliran pertama, draw sampai 8 kartu. Kalau bukan giliran pertama, drawnya sampai 6 kartu doang. Tapi dengan adanya peraturan ini, otomatis player yang bisa memakai efek Lily sampai maksimal itu hanya player yang jalan kedua. Sedangkan kalau misalnya dia jalan pertama, ya
lilinya berarti kayak nggak bisa dipakai gitu. Lilinya akan jadi lili, nggak bisa lili first turn lah istilahnya ya, nggak bisa lili di giliran pertama. Dan ada banyak supporter yang jadi jauh lebih jago kalau lili nggak bisa dipakai di giliran pertama. Oke, supporter kedua yang kita akan say bye-bye itu Kiawe. No. Jadi sudah nggak ada lagi Lele Kiawe ya. Lele Kiawe ini memang combo yang kuat banget untuk deck api. Mungkin sekarang nggak terlalu, tapi dulu itu kuat banget. Apalagi kalau teman-teman yang udah main dari zaman Hantaman pertama, mungkin ingat dulu ada deck Ho-Oh Kiawe ya. Itu bisa build pakai 4 lele hanya demi giliran pertamanya tuh mau dapat Kiawe gitu. Tapi dengan adanya perubahan peraturan ini, again combo ini juga akan mati ya. Jadinya ya hilang, nggak bisa dipakai lagi combo ini. Oke, itu untuk perubahan peraturan ya. Jadinya nanti per tanggal 21 November, player yang mendapat giliran pertama nggak boleh memainkan kartu supporter di giliran pertamanya itu. Player yang dapat giliran kedua tetap boleh langsung memainkan kartu supporter. Nggak ada perubahan peraturan yang lain lagi, hanya itu yang berubah. Berikutnya kita akan lihat mengenai perubahan regulasi turnamen. Soal regulasi, aku udah pernah bahas juga di videoku yang ngomongin tentang rotation. Dan aku udah pernah waktu itu berspekulasi, kita nebak-nebak ya waktu itu di videoku yang masa depan Pokemon Indonesia. Dan ya, akhirnya hari ini terbukti semua tebakannya itu benar dan sudah dikonfirmasi resmi dari website ID portal Pokemon ini ya. Dengan dimulainya seri game kartu Pokemon Pedang dan Perisai, agar pemain yang telah ada dapat terus menikmati permainan dan pemain baru dapat mulai bermain dengan lebih mudah, kartu-kartu berikut ini tidak dapat digunakan dalam event yang diadakan di toko kartu maupun turnamen resmi. Jadi ada 12 kartu yang tidak dapat dimainkan, alias 12 kartu di ban. Mungkin kalian udah tahu, terutama yang nonton videoku yang dulu, kalian udah tahu 12 kartu ini apa aja. Aku bacain sekali lagi aja. Ada Raichu yang ability Evo Shock, Oricorio dengan serangan talian supernatural, Marshadow ability lepas kendali, Sudowoodo ability penghalang jalan, Acerola, Guzma, Lumeria, Oat Luka Maksimum, Bola Ultra, Palu Luar Biasa, Counter Catcher, dan Energi Bening Ganda. Ya, di sini ada note juga ya. Meski memiliki ilustrasi atau desain yang berbeda, kartu dengan nama yang sama, dalam kasus Pokemon ini memiliki serangan atau ability yang sama ya, tidak dapat digunakan. Nah, ini contohnya kan kayak Acerola kan ada yang biasa sama yang full art nih. Jadi, meskipun yang digambar di situ cuma yang Acerola yang biasa, Acerola full art ini karena memiliki nama dan efek yang sama, dia nggak boleh dipakai juga. Nah, ini sama kalau buat Pokemon, di sini contohnya mungkin Marshadow ya. Marshadow lepas kendali ini kan ada yang versi biasa dari booster sama yang promo dari regional. Nah, ini sama meskipun yang digambar di sini adalah Marshadow yang dari booster, Marshadow regional juga nggak boleh dipakai karena sama-sama ability lepas kendali ya. Itu dianggap kartu yang sama. Agar pemain dapat bermain dalam lingkungan pertandingan yang baik, lingkungan pertandingan dan kartu yang digunakan akan terus diawasi dan ada kemungkinan dilakukan perubahan pada daftar kartu yang tidak dapat digunakan. Terdapat kemungkinan kartu pada daftar kartu yang tidak dapat digunakan kali ini dapat digunakan lagi kemudian hari. Terdapat juga kemungkinan kartu lain ditambahkan pada daftar kartu yang tidak dapat digunakan. Ya, jadi ini banlist ini masih bisa berubah-berubah ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu sambil ngecekin meta, tim dari Pokemon di Jepang juga akan terus memantau nih. Oh, gamenya sehat nggak? Gamenya asik nggak? Ada combo-combo yang looping nggak? Kalau misalnya nggak ada masalah dengan banlist ini, banlistnya akan berlanjut gitu. Kalau misalnya nanti dianggap, oh kartu ini udah nggak perlu nih masuk banlist, ya udah kita keluarin dari banlist aja, nggak apa-apa gitu. Kami akan terus berusaha membuat lingkungan permainan agar kartu-kartu yang didapatkan pemain sebisa mungkin dapat digunakan dalam permainan. Oleh karena itu, kami harap pemain dapat terus menikmati game kartu Pokemon. Aku pernah bilang kalau Pokemon Indonesia nggak akan dapat rotation secepat itu karena pool kartunya sendiri masih sedikit ya. Bayangin kalau misalnya Pokemon Indonesia langsung jebret rotation. Semua kartu dari set 1, set 2 nggak boleh dimainin. Kan pasti player komplain dong, wah aku udah beli mahal-mahal kartu set 1, kartu set 2, masa semua nggak boleh dimainin gitu. Nah, tapi dengan adanya banlist ini,
Cuma di-ban 12 kartu yang memang seharusnya sudah rotate ya di versi luar. Di-ban supaya gamenya tetap asik gitu. Supaya nggak ada combo-combo aneh yang tercipta dari sini. Yang antara matiin combo baru atau bikin gamenya jadi nggak asik. Itu ya. Aku mungkin sekarang akan bahas sedikit juga tentang kartu-kartu yang di-ban. Oke, sekarang kita lihat kartu yang menurutku notable dari banlist ini. Yang pertama kita mulai dari Raichu Ability Evo Shock. Yes, ini Raichu yang sekarang mungkin nggak kepake ya. Kita harus evolusi, habis itu bikin lawan jadi lumpuh. And that's it. Di giliran berikutnya lumpuhnya udah sembuh, ya udah selesai gitu. Raichu-nya ya udah nggak ada kerjaan lagi, kerjaannya udah selesai. Tapi nanti di era pedang dan perisai, bahkan di set 6 nanti ya, akan ada kartu baru yang namanya Scoop Up Net. Nah, ini aku belum tahu nanti versi bahasa Indonesia namanya apa. Yang pasti kita akan dapat kartu yang namanya Scoop Up Net. Efeknya itu buat naikin satu Pokemon ke tangan lagi. Kecuali Pokemon V dan Pokemon GX ya. Nah, Scoop Up Net ini bisa dipakai untuk spamming ability-nya Raichu ya. Jadi, kita play Raichu, bikin Pokemon lawan lumpuh. Giliran berikutnya kita Scoop Up Net, naikin lagi Raichu-nya, evolusi lagi ke Pikachu, bikin lumpuh lagi, bikin lumpuh lagi, bikin lumpuh lagi. Dan mungkin teman-teman yang nonton PAC kemarin tahu ada deck unknown tangannya. Raichu dan Scoop Up Net ini bisa di-abuse untuk bikin loop yang nggak berhenti. Jadi bikin lawan Pokemonnya lumpuh terus gitu. Dan ya, menurutku sih akan bikin player lawannya jengkel ya. Jadi ya, combo looping kayak gitu hampir semua card game biasanya menghindari. Dan mereka akan nge-ban kartu yang bisa bikin potential loop gitu ya. Dan biasanya yang di-ban bukan kartu barunya, tapi kartu lamanya. Yang bisa bikin interaksi yang nggak sehat dengan si kartu baru. Nah, berikutnya yang akan kita lihat lagi adalah Marshadow lepas kendali. Marshadow lepas kendali ini bikin peraturan baru nggak ada artinya ya. Tadi aku udah bilang kalau peraturan baru yang player pertama nggak boleh play supporter di giliran pertamanya itu kan tadi udah aku bilang supaya Marnie itu nggak terlalu kuat ya, nggak sekuat itu gitu. Di giliran pertama langsung di-stop lawan. Tapi kalau Marshadow tetap masih ada di era ini ya, tetap masih bisa dipakai di peraturan baru ini, ya nggak ada artinya kita bikin nggak bisa play supporter di giliran pertama gitu. Karena Marshadow akan langsung lepas kendali dan hand disruption lawan di giliran pertama juga. Karena dia bukan supporter ya, tapi dia Pokemon. Yang penting lagi berikutnya mungkin Sudowoodo ya. Sudowoodo ability penghalang jalan. Kita kemarin ada lihat juga di decknya Daddy Wong. Ini memang kartu yang sangat-sangat annoying. Tapi di meta sekarang itu gimana ya? Mungkin dia kayak antara 50-50 lah. Antara 50-50 antara annoying dan nggak terlalu gitu. Tapi nanti waktu Eternatus V udah keluar, kayaknya dia matiin Eternatus V ya. Akan matiin Eternatus V banget. Jadinya ya dia di-ban supaya Eternatus V Max bisa berjaya. Yang lain mungkin kayak nggak terlalu gimana ya. Mereka kartu-kartu yang ada penggantinya lah di set baru, kayak misalnya Guzma My Boy akan digantiin sama Boss Order, atau di sini ada bola Ultra akan digantikan sama bola Quick mungkin ya namanya ya, bola Quick. Energi bening ganda digantikan sama Twin Energy, atau nggak tahu nanti namanya apa. Twin Energy kembar. Oke, gimana teman-teman? Udah cukup jelas? Kira-kira mungkin menambah informasi buat teman-teman semua yang nonton video ini ya. Era pedang dan perisai minggu depan itu akan jadi a new start buat kita main Pokemon TCG di Indonesia. Jadi ini memang menurutku adalah kesempatan yang bagus banget ya buat teman-teman yang dulu pernah main dan sekarang mau main lagi, atau teman-teman yang justru baru mau mulai main. Ini adalah kesempatan yang tepat banget buat mulai main Pokemon lagi ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Happy birthday, Dos! Signing out.